Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai gerak suatu benda pada sumbu horizontal. Sekarang kita akan belajar mengenai gerak suatu benda pada sumbu vertikal. Sebelum ke sana, perhatikan terlebih dahulu fenomena berikut ini. Seperti yang kalian lihat pada layar, terdapat sebuah kelapa yang sedang jatuh dari pohonnya. Kira-kira bagaimana lintasan yang dibentuk oleh buah kelapa? Buah kelapa yang sudah tua jatuh dari pohonnya dengan lintasan garis lurus. Ya kan lurus jatuhnya. Maka lintasannya garis lurus. Karena buah kelapa terlepas begitu saja dari pohonnya, maka buah kelapa tersebut jatuh tanpa kecepatan awal. Nah, lintasan yang dibentuknya adalah garis lurus, namun pada sumbu vertikal. Nah, inilah yang disebut sebagai gerak jatuh bebas. Suatu benda dikatakan bergerak jatuh bebas ketika benda tersebut jatuh dari suatu ketinggian tertentu tanpa memiliki kecepatan awal. Pada video kali ini, pada gerak jatuh bebas yang kita bahas sekarang, kita akan mengabaikan gesekan antara udara dan benda yang sedang bergerak jatuh bebas. Nah, hal tersebut agar benda hanya mendapat percepatan dari pengaruh gravitasi bumi. Nah, yang kita tinjau hanya itu. Oke, sekarang coba kalian perhatikan. Ada dua buah benda. Yang pertama kertas dan yang kedua adalah buku. Jika kedua benda dijatuhkan ke lantai, apakah kedua benda akan tiba di lantai pada waktu yang bersamaan? Oke, ada dua prediksi. Kita pakai prediksi yang pertama. Kedua benda tiba di lantai dalam waktu yang berbeda. Nah, kedua benda memiliki massa yang berbeda. Bayangkan satu kertas, satu buku. Massanya pasti beda. Nah, maka kedua benda akan tiba di lantai dalam waktu yang berbeda. Bisa jadi waktunya berbeda, nyampe di lantainya. Itu karena jika kita meninjau gesekan udara, kertas akan menerima gaya gesek udara lebih besar dari buku. Oleh karena itu, kecepatan kedua benda akan berbeda, sehingga waktu sampai di lantai juga akan berbeda. Kita ganti kertasnya jadi pulpen, biar agak beratan dikit. Pertanyaannya masih sama, jika kedua benda dijatuhkan ke lantai, apakah kedua benda akan tiba di lantai pada waktu yang bersamaan? Kita pakai prediksi yang kedua, yaitu kedua benda akan tiba di lantai dalam waktu yang sama. Itu bisa jadi, nah, kedua benda memiliki massa yang berbeda, massanya masih beda. Namun kedua benda tiba di lantai secara bersamaan. Itu tinjauan kita. Kita anggap bahwa tiba di lantainya secara bersamaan. Nah, itu bisa terjadi jika kita mengabaikan gesekan udara, sehingga kecepatan antara pulpen dan buku itu akan sama. Maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke lantainya juga akan sama. Nah, gerak jatuh bebas ini, atau sering disebut sebagai GJB, itu merupakan gerak lurus berubah beraturan, namun tidak memiliki kecepatan awal. Balik lagi ke tadi yang awal, yang kelapa, dia kan jatuh begitu saja dari pohonnya, tidak dilemparkan. Berarti dia tidak memiliki kecepatan awal, sehingga kita bisa sebut V0-nya sama dengan 0. Dan
benda mendapatkan percepatan dari pengaruh gravitasi bumi saja. Kita abaikan gesekan antara benda dan udara. Jarak tempuhnya merupakan ketinggian benda ketika jatuh bebas. Sehingga persamaan matematis yang ada pada gerak jatuh bebas untuk kecepatan itu ada Vt sama dengan Gt. Kira-kira dari mana ini? Ingat gak? Yang kemarin di GLBB, persamaan di GLBB. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus minus G dikali T. Nah, karena ini gerak jatuh bebas, sudah disebutkan tadi bahwa dia tidak memiliki kecepatan awal, sehingga V0-nya sama dengan 0 plus minus G dikali T. Kita ambil yang mana? Positif atau negatif? Kita lihat arah gerak bendanya. Ketika jatuh bebas, maka si bendanya turun ke bawah. Ya kan? Nah, itu searah dengan gaya gravitasi bumi. Sehingga kita ambil yang positif. Dapatlah Vt sama dengan G dikali dengan T. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan 2GY. Ini kita ambil dari persamaan yang kedua. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Oke, karena V0-nya 0 plus minus 2G. Sekarang H-nya, ketinggiannya, jaraknya. Ini jaraknya merupakan Y. Maka kita tuliskan di sini Y. Oke, sehingga kita peroleh Vt kuadrat sama dengan 2G Y. Kemudian untuk persamaan posisi, Y sama dengan setengah Gt kuadrat. Nah, ini kita dapat dari persamaan yang ketiga. S sama dengan V0T plus minus setengah Gt kuadrat. S-nya tadi jaraknya kita jadi ketinggian, yaitu Y. V0-nya 0, maka ini 0, tinggal plus minus setengah Gt kuadrat. Karena arah geraknya searah dengan gaya gravitasi bumi, maka ambil yang positif. Sehingga kita peroleh ini. Y sama dengan setengah Gt kuadrat. Ingat ya, di bahasan gerak jatuh bebas, kita mengabaikan gesekan antara udara dan bendanya. Oke, sekarang perhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, pada gambar tersebut terlihat seorang anak yang sedang melemparkan bola ke atas. Pertanyaannya, bagaimana lintasan yang dibentuk oleh bola? Dilempar ke atas aja. Dan yang kedua, masih ada seorang anak yang sedang menjatuhkan bola ke bawah. Pertanyaannya masih sama, bagaimana lintasan yang dibentuk oleh bola? Jawabannya adalah lintasan bola pada kedua fenomena tersebut adalah garis lurus pada sumbu vertikal. Namun, terdapat perbedaan pada kedua fenomena, yaitu fenomena yang pertama, bola dilempar ke atas. Sedangkan fenomena yang kedua, bolanya dilempar ke bawah. Nah, dari kedua fenomena tersebut, mari kita bahas mengenai gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini ada dua jenis, yaitu gerak vertikal ke atas. Nah, ketika suatu benda, misalkan tadi anak melemparkan bola ke atas. Nah, semakin tinggi posisi bendanya atau bolanya, maka kecepatan bola akan semakin berkurang. Nah, pada suatu titik, kecepatan benda akan sama dengan 0, yaitu di titik puncaknya. Nah, ketika sudah mencapai titik puncak, kecepatannya akan sama dengan 0. Makanya si bolanya bisa balik lagi ke bawah, nggak terus ke atas. Gitu. Itu berarti dia sudah mencapai titik puncaknya. Ketika V-nya sama dengan 0. Nah, kenapa kecepatannya bisa berkurang? Itu
jatuh karena gerakan benda berlawanan arah dengan gaya gravitasi bumi. Oke, itu untuk gerak vertikal ke atas. Yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Ini berarti kebalikannya dengan gerak vertikal ke atas. Semakin rendah posisi benda, maka kecepatan benda akan semakin bertambah. Tentu saja, itu karena gerak bendanya searah dengan gaya gravitasi bumi. Nah, ini dia persamaan yang ada pada gerak vertikal ke atas. Oke, dan ini persamaan pada gerak vertikal ke bawah. Kita masih menggunakan persamaan pada gerak lurus berubah beraturan. Cuma, lihat perbedaannya di sini. Jika ke atas, ini adalah negatif. Tandanya negatif. Kita sudah bahas tadi, kalau negatif ini berarti gerak bendanya berlawanan arah dengan gaya gravitasi bumi. Sedangkan yang gerakannya ke bawah itu positif. Karena arah gerak bendanya itu searah dengan gaya gravitasi bumi. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.